Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Markas TPK. Buat teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini, dan buat teman-teman jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys ya. Oke. Jadi video kali ini kita kedatangan tamu dari suatu daerah. Jadi beliau ini ada pernah pengalaman horor yang pengen diceritain di YouTube kita. Jadi langsung aja kali ya. Iya boleh. Oke, langsung aja kita perkenalkan dulu lah. Perkenalan dulu bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Rizky. Dan di sini gue pengen cerita sedikit sih, berbagi pengalaman aja sih sama kawan-kawan semua. Gue tinggal di suatu daerah sih. Itu ya bukan asli pribumi situ, cuman gue pindahan. Dan sekarang udah hampir 25 tahun lah gue tinggal di situ. Dan dulu itu nggak ada kepikiran sih gue dari rumah lama kok tahu-tahu pindah ke pedesaan lah, bisa dikatakan gitu. Daerah lah ya. Daerah agak jauh lah dari kota ini. ya? Kota ini jauh lah lumayan. Dan di sana masih ibaratnya masih kampung lah, masih kampung banget, sampai sekarang pun masih kampung banget gitu. Dan gua pindah di sana itu awalnya rumah itu tuh ya kayak biasa gitulah, nggak ada yang janggal gitu. Ini rumahnya udah jadi lo beli? Belum, masih tanah kosong, tanah masih apa? Pokoknya banyak kosong lah, rumput lah, iya lahan kosong. Kira dibangun. Akhirnya dibangun. Dan terus setelah berjalan gua 2 tahun itu ya banyak sih kendala. Dari pertama bokap gua sakit, dari nyokap gua sakit, kakak gua dan gua yang paling parahnya sakit di situ gitu. Selama 2 tahun itu. Dan Sorry bang, gue potong bang ya. Itu kalau boleh tahu tahunnya itu 2000 berapa itu bang, inget nggak? sekitaran 2007 ke 2010-an itulah. Oh iya. 3 Antara tahun. segitu Iya, ya? antara segitu kalau nggak salah. Gue masih SMP sih dulu, duduk di bangku SMP masihan. Terus lanjut bang. Dan awal itu bokap sakit kan, masuklah rumah sakit. Setelah bokap keluar, selang 2 bulan atau 3 bulan nyokap sakit. Nah itu keluar lagi, dia itu kakak gua lagi nyusul. Pokoknya dalam jangka 3 tahun itu 4 orang masuk rumah sakit, dan itu pun digilir gitu loh. Muter gitu Keluarga pokoknya. sekeluarga Bergilir ya? Dan alhamdulillah adek gua enggak sih. Itu kan karena gua kan 3 bersaudara kan. Selama kurang lebih 3 tahun lah, bisa dikatakan begitu. Terus kejadian horor di mana bang? Banyak sih kejadian horornya. Karena dulu kan karena bokap gua ini kan orang awam. Beli tanah itu, namanya tanah di kampung kan murah. Dan dibeli-beli aja lah, tanpa tahu seluk-beluknya tanah tersebut bekas apa sih. Gitu loh. Iya. Kita kan nggak tahu sih, orang kota beli di kampung dulu. Dan setelah beli udah dibangun, ternyata banyak kejadian. Dan ternyata tanah tersebut ada barang halus, bisa dikatakan begitu loh. Ada makhluk halusnya. Dari zaman dulu sih, kata-kata orang-orang kampung itu, dari zaman dulu itu emang tanah itu panas. Yang rumah lo tempatin itu? Ya, yang gua rumah tempatin ini panas lah, bisa dikatakan. Terus setelah keluarga sakit, apa ada kejadian lagi maksud gua? Banyak sih bang, dari kejadian mistis-mistis di dalam rumah itu banyak sih. Kayak yang ada yang ketok-ketok sendiri lah, ada yang ini sendiri lah. Bahkan gua sendiri pun sampai ngerasain kaki gua ini 2 tahun digantung, apa ya bahasanya ya,
sakit tanpa kejelasan gitu loh kaki gue ini. Dan gue udah sampai ke Jawa Tengah berobat, sampai di Lampung ini udah lah, baratnya ke kanan ke kiri orang-orang pintar itu udah semua. Dia Rumah nggak ada yang sakit sanggup. Udah ada 6 rumah sakit dan tuh rongsen semua, sampai CT scan gue untuk kaki gue ini penyakit nggak ada. Cuman kaki gue posisinya di atas. Kalau gue tiduran dia di pundak, kaki gue ini di pundak pundak nyokap. nyokap. Oh, Ya. gantung gini maksudnya. Gantung selama gua dari kelas 1 SMP sampai masuk kelas 3 pertengahan, selama 2 tahunan lah dikatakan gitu. Jadi nyokap lu setiap di tempat tidur gitu standby di situ. Standby. Dan misalkan nyokap gua mau ke kamar mandi nih, buat mandi atau buang air kecil, itu harus ada yang gantiin. Harus untuk gantiin Untuk ngegantung jaga kaki gua. kaki lu gitu ya. Karena kalau kaki gua nggak digantung, gua ngamuk. Yang lu rasa apa tuh? Sakit bener apa gimana? Kalau dirasain nggak ada sih, karena posisi gua itu gua nggak sadar. Dalam artian gua melek. Nih gua melek nih. Cuman itu bukan gua ini nggak inget kejadian itu, cuman nyokap ini cerita banyak. Yang jelas keluarga lu yang tahu lah gitu. Iya, dari gua dulu ngaji pintar, ditanya orang suruh baca surat ini bisa nggak, bisa. Dan itu awal kejadian gua sakit begitu itu gara-gara maghrib. Diwanti-wanti ya kalau maghrib sama anak-anak kecil atau saudara lah, jangan pernah main kalau maghrib itu main di depan rumah atau belum pulang masuk rumah lah. Iya. Wayahnya maghrib. Wayahnya maghrib Di pulang, luar rumah. Terus karena itu banyak kejadian. Gua main bola dulu masuk maghrib, azan maghrib main bola sama kawan-kawan, namanya anak kampung kan, masih main lah intinya. masih main. Nah terus gua itu ngerasa loh, gua ini nendang bola, cuman bola itu ngelinding aja, cuman perasaan gitu udah kena bola itu kuat. Nah setelah itu gua mandi lah di kali bawah rumah gua itu kan, termasuk dari zaman Belanda itu kan udah angker dan satu kampung itu pun ngakuin gitu loh kalau situ tuh barang mistis apapun ada. Kali itu sungai ya. Iya sih bisa dikatakan bukan sungai sih, mata air. Iya. Mata air. Nah gua pulang dari mandi itu, gua sampai rumah belum pakai celana, itu baru mau pakai celana, gua tiba-tiba udah ambruk. Dan gue ini posisinya hilang kesadaran gitu, nggak pingsan, gue melek, cuman bukan badan gue lagi gitu, Udah nggak sadar itu. udah nggak sadar. Dan ditanyain lah sama orang-orang pinter lah ibarat kan, udah dikasih syariat lah, apalah udah, cuman ya nggak bisa. Sampai gue dibawa ke Jawa itu tadi, ke Jawa di mana lah pokoknya orang pinter di Lampung ini, udah gitu ya. udah gua datengin lah, dibawa sama bokap kan. Ternyata ya nggak bisa juga. Akhirnya ada salah satu kakeknya nyokap gua nih ngasih tahu, panggil kakek gua yang paling tua lah, bahkan di keluarga itu yang paling tua yang ada di gunung sana, suruh turun. Akhirnya dijemput nih kakek gua nih buat ngobatin kaki gua nih. Dan setelah kakek gue itu turun, alhamdulillah mau sih, karena kan namanya udah tua sih kan. Alhamdulillah mau, 7 hari itu di rumah gua. Ya dia syariat, tirakat ya kan. Ya, alhamdulillah setelah habis 7 hari itu dia ngomong, anak ini bisa sembuh. Cuman barang yang ada di dalamnya dia nggak mau keluar, nggak mau pergi, dikarenakan makhluk halus ini suka sama anak ini. Jadi mau nggak mau ya biarin aja, dia nggak ganggu. Cuman di atas rumah gue itu, di depan pintu itu ada bacaannya apa ya bahasanya ya, tolak balaknya lah. Oh, tolak balak semacam itu. Iya, di pintu depan sama pintu belakang itu ada Ya pokoknya tolak balak. balaknya. Dan pagi itu disuruh ke rumah sakit, suruh rongsen, suruh operasi. Bokap gua kaget dong. Loh, lah ini hasil 6 loh rongsen ini, CT scan segala, nggak ada apa-apanya kakeknya. Ya udah, akhirnya dilakuin kan ke rumah sakit, ya ketahuan penyakitnya. Jadi tulang gue ini posisinya udah busuk,
Pada sebelumnya itu mulus, kaki gue ini mulus. Tapi nggak patah, nggak? Nggak ada patah, Nggak ada patah. nggak ada patah. Gue udah di sewu segala, udah ini. Dan dari kakek gue tuh turun dari hari pertama itu ditempelin batu tuh, batu hitam warnanya, batu apa itulah, upas apa kan. Itu udah tempel batu hitam, ditempelin sini tanpa lakban, tanpa lem, batu tuh nempel di kaki. Nempelnya kayak magnet gitu lah. Kayak magnet. Padahal kaki gue ini mulus. Dan itu selama 7 hari itu nggak turun, nggak lepas gitu maksudnya. Batu itu. Batu itu dan mengecil. Batu itu mengecil. Oh, tadinya gede gitu. Kalau main Sini. gede, lama-lama kecil. Dan itu nggak jatuh. Ya selama 7 hari itu kakek gue tirakat di rumah, dibawa ke rumah sakit, ya langsung operasi itu tadi, gitu loh, di rumah. Kalau kejadian seremnya ya namanya gue 2 tahun nggak sadar gimana sih rasanya gitu. Cuman setelah dioperasi udah kembali Normal. Dan sampai sekarang sih rumah itu masih panas sih jatuhnya lah, karena itu tadi sih banyak penunggunya. Karena dari awal kami keluarga ini nggak tahu itu bekas apa. Begitu kakek gue tuh turun, itu tadi intinya rumah itu dulunya menurut cerita orang-orang situ bekas kuburan anak-anak bayi, apa ya, bayi belum jadi itu loh, apalah sebutannya ya, bayi belum jadi itu janin gitu ya, janin belum jadi itu dikuburin di situ. Nah terus suruh orang-orang pintu dulu, suruh digali. Cuman kan namanya udah ada bangunan, gimana mau ngegalinya? Iya. Dan kita nggak tahu nih posisi di kanan apa di kiri kan. Dan itu katanya banyak. Intinya rumah itu bekas makam. Bekas makam. Intinya. Iya, intinya bekas makam. Dan alhamdulillah Itu makam bayi doang apa ada bayi yang... doang. Oh, bayi doang. Bayi nggak jadi gitu sih. Kayak orang kuburan, Oh, di iya. kuburan di situ, bayi nggak dikendakin, kuburan di situ, gitu loh. Pada zaman dahulu. Iya, ya kita nggak tahu siapa yang ngubur kan. Makanya kenapa rumah itu panas. Nah keluarga gue itu sakit ya itu tadi, jaga rumah itu tadi. Kakek gue turun lagi kan, dan ditirakatin lagi tuh. Akhirnya ya itu dipasangin lah sama kakek gue itu telur soang. Kalau yang tahu telur soang itu, Angsa. itu kan emang buat obat sampai sekarang pun. Iya. Itu kan bukan buat dimakan sih ibaratnya. Iya. Buat ilmu-ilmu kayak gitulah. Itu dipasangin 8 titik di rumah gue itu. Ya alhamdulillah sekarang rumah itu udah agak ayem sih. Cuman mistisnya itu sampai sekarang masih ada. Yang kayak orang buat kopi sendiri lah di rumah, yang orang gedor-gedor tanpa sebab, yang tahu-tahu kayak dengar orang-orang jalan, dan anjing tiap malam 1 suro sama malam Jumat Kliwon itu ada 7 biji di depan rumah. Tapi di kampung gue itu nggak ada yang namanya melihara anjing, karena nggak ada itu. Liar lah. Ya, anjing liar, nggak tahu dari mana tuh datang anjing. Tiap malam Jumat Kliwon sama 1 suro itu ada 7 biji di depan rumah. Standby. Maksudnya ngarah ke rumah lu? Iya, pas di depan pintu ada 7 biji. Dia orang cuma duduk di aspal kan, depan rumah itu aspal. Karena gang kecil, aspal, dari aspal duduk 7 anjing itu di depan rumah, nggak gerak sama sekali. Begitu dia dengar azan subuh baru dia pergi. Dan sampai sekarang pun kalau udah lewat azan Isya, rumah gue itu nggak ada yang berani lewat. Orang kampung situ nggak ada yang berani lewat sampai sekarang. Dikarenakan kata orang-orang situ itu baik penjaganya sih di jalur gang gue itu. Makanya di kanan kiri rumah itu jarang. Jadi cuma ada 3 rumah di gang rumah gue itu, sampai kebun sana itu sampai dalam sih cuma ada 3 rumahnya. Dan yang kalau kan banyak tuh yang tanah jual itu rata-rata nggak laku, nggak ada yang mau sampai sekarang. Namanya kita di pedesaan kan mistisnya itu masih kuat loh, beda sama di kota. Iya. Gitu loh. Kalau di kota kan rumah rapet nih,
Kalau di sana nggak bisa. Gitu. Jadi kalau orang yang biasa di kota terus main ke sana pasti perasaannya nggak enak. Tapi kalau yang soal bikin kopi sendiri itu gimana tuh? Karena di samping rumah gue ini tembok rumah gue nih paling jarak 10 atau 20 meter lah, itu ada kuburan anak kecil 2. Itu bayi satu umur 2 hari apa seminggu ya, setelah gue lupa, sama satunya emang keguguran, bayi udah 8 bulan keguguran. Tapi ada ininya. Masih berbentuk makam. Masih makam, cuman makamnya itu makam bukan keramik gitu loh. Iya, Masih tanah, cuman tanah. Cuma ada batu nisannya doang. Ya, Sampai sekarang masih. sampai sekarang pun masih. Tuh di samping rumah gue pas paling jarak 20 meter dari jendela gue. Itu kata orang situ ada keluarganya nggak itu makamnya? Ada, kalau keluarganya Oh, masih ada. ada. Cuman keluarganya nggak pernah ngeliat itu loh. Nggak pernah ngurus. Nggak pernah ngurus. Udah nengok. Jadi yang bersihin ya bokap gitu kan. Karena itu makam kan, dibersihin, doain. Bersihin juga ya? Tuh. Ada yang ngurus. Ya itu mainnya paling di rumah. Kayak buat kopi ini di rumah sendiri ada gelas kopi 2. Cuman nggak tahu siapa yang buat. Karena kan yang tinggal di rumah kan cuman kita orang. Kayak kakak gua kan udah nggak di ini kan udah keluarga, adik udah keluarga bisa. gitu. Bisa. Keluarga ini kita orang sendiri kan, cuma bertiga sama bokap. Jadi kopinya ada 2 gelas, cuman nggak ada yang buat. Ditanya bokap nggak buat, nyokap nggak buat. Cuman bunyi kelinting-kelintingnya tuh kedengar. Kayak orang ngaduk gitu ya? Ya, gitu loh. Pernah kejadian itu. Sering. Itu gua kalau di rumah situ gua ada 2 kali. Tahu-tahu ada gelas penuh kopi. Cuman ya kita nggak berani nyicip ya kan, takutnya. Iya. Jadi dibiarin aja. Dibiarin aja, jadinya dibuang. Pagi gitu dibuang. Kan di rumah gua kan ada sumur gede juga sih. Oh iya. Sering juga yang suara-suara apalah di genteng-genteng itulah, klutik-klutik, ada yang suara lari lah, ada yang suara gedabukan apalah. Namanya di kebon di rumah gua. Iya. Masih masuk. Tapi kalau tetangga depan kiri kanan Nggak ada. Rumah gua itu nggak ada kebon. Memang agak jauh berarti dari tetangga ya? Iya. Kanan Tapi kiri ada tapi kebon. jauh gitu. Mas. Ada tapi jauh, kayak jarak berapa 100 meter lah gitu, jauh sih. Baru kita- ada rumah. Iya, kalau kita tolong-tolong ya nggak ada yang dengar gitu aja. Masih kebun sih jatuhnya. Depan rumah juga nggak ada tetangga. Nggak ada. Depan rumah itu ya itu yang paling ngeri, itu depan rumah. Kenapa depan rumah? Depan rumah itu bisa dikatakan sampai sekarang ya, itu banyak yang nyari ilmu-ilmu hitam atau godam-godam gitulah. Karena depan rumah itu sampai sekarang masih ada 2 macan. 2 macan tuh di rumah. Itu sampai sekarang nggak ada yang bisa nguasain lah, biasa nggak bisa nangkep gitu. Dan tiap malam 1 suro dan malam Jumat Kliwon itu pasti ada orang yang nyari ke situ lah. Ya kita nggak tahu ya buat pesugihan apa buat apa ya. Itu ada aja. Cuman mereka nggak kuat sih. Rata-rata mereka nggak kuat. Dan begitu dengar suaranya kabur. Pernah kawan gue antarin, nggak percaya dia. Masa iya nih pegangan gue banyak kata dia. Ya monggo kata gue, ayo ke rumah gue. Besok tanggal berapa kita malam 1 suro ke rumah. Oke, kita buktiin. Iya udah buktiin. Gue di dalam rumah nih, lampu gue matiin semua, tep. Dah, dia emang sok-sok mental keras. Ya. Karena ngerasa dia Ya, inilah ya. karena dia merasa punya pegangan. Dah, pas jam 12 lewat, dia pergilah ke depan sendirian. Bawa rokok dia cuma sebatang. Dah. Selang setengah jam lah mungkin, lari. Set, rumah langsung digedor sama dia, dobrak. Otomatis kaget dong, gua kenapa kata gua. Katanya lu banyak pegangan. Enggak, gua udah nggak kuat. Ada 2 emang di depan itu. Gua baru dengar suaranya sama ngeliat bentuknya dari jauh aja gua udah ketakutan. Kayak gitu tadi katanya lu berani. Nyerah Jadi dia. yang dimaksud macan ini maksudnya macan makhluk itu Macan makhluk halus sih. Kalau kasat mata kita nggak bisa ngelihat sih kan. untuk orang normal. Ya mungkin kalau orang normal cuma merinding gitu aja sih kalau lewat depan rumah. Cuman memang pasti ada. Pasti Di ada. malam tertentu itu ya. Iya, pasti dia ada. Dan anjing itu pun ya cuma malam tertentu doang. 1 suro sama malam Jumat Kliwon. Kalau orang Jawa
kan gua asli Jawa nih. Iya. Masih percaya sih sama yang malam-malam gituan sih, malam-malam mistik. Buat barang-barang halus tuh keluar gitu kan. Mungkin kalau orang yang kayak kota-kota ini bohong ya monggo. Iya. Gue temenin asli gue temenin ke rumah. Ya gue kasih kopi nanti ke rumah, kita buktikan kalau emang lu nggak kuat ya mohon jangan tolong-tolong. Oh, iya. Karena Tapi emang maksudnya banyak memang. Maksudnya bukan 1-2 orang yang sering ke situ. iya sering ke situ. Kayak anak-anak terutama kuda kepang itu kan. Anak-anak zaman sekarang kan kuda kepang itu apa ya? Ibaratnya Ya kuda lumping. wah gitu kan. Gue pengen mabuk ini. Ke situ ya alhamdulillah lari. Tolong-tolong juga. Gitu. Karena di situ besar lah ininya. Energinya itu besar. Energinya mungkin. Bisa dikatakan besar gitu loh. Dan orang-orang kan pernah masuk TV tuh di kampung gue ini emang kerajaan Makhluk Halus. Pernah tuh dulu di TV apa gitu, itu di shooting. Salah satu TV lah itu. Iya, salah satu TV itu zaman dulu pernah di shooting, emang itu kerajaan. Kerajaan. Dan kalau emang orang yang bisa indigo apa ya bahasanya indigo, itu kalau ngeliat sekitar rumah gue tuh emang itu pagar. Itu pagar. Pagar kerajaan emang. Iya, itu pun dulu pernah juga di shooting juga dulu. Entah di TV apa tempo hari. Itu pernah di shooting dan itu pagar tinggi. Kita rumah gue itu panjang sampai belakang. Karena di belakang tuh banyak bendungan. Ini pagar yang dimaksud maksudnya berbentuknya Halus. iya. Barang halus, pagar halus. Nggak kelihatan juga Nggak kalau kelihatan. orang normal gitu. Orang normal nggak kelihatan. Dan kenapa makanya kalau orang-orang yang tahu itu nggak mau lewat depan rumah gua. Kayak ketutup lah jalan tuh kayak ketutup set. Minggir dia lewat sana. Mungkin tuh salah satu alasan. Iya, padahal orang kalau jarang kalau depan rumah gue itu kalau muter ke kampung itu ya cepat, lebih cepat. Gitu loh. Tapi mereka lebih muter lewat Yang yang agak lebih jauh dan jalan jelek gitu loh. Kalau depan rumah gua kan padahal jalannya halus. aspal ya. Cuman mungkin pandangan orang ketutup, lewat sana aja lah gitu. Sampai sekarang sih Aduh. Ini agak gimana gitu. di belakang rumah gue itu bendungan itu kalau nggak salah tuh udah 8 atau berapa, dan mata air itu udah 1, dan sampai sekarang mata air itu nggak bisa kering. Mau sekemarau apapun, alhamdulillah di kampung itu nggak pernah kekurangan air. Bagus ya tapi. Bening, putih, dan itu di di semen. Dibuat kayak apa buat Sumur kolam gitu gitu lah ya. ya. Iya, di kayak buat kolam gitu, dan itu selalu nyembur Air. mata air itu. Dan alhamdulillah nggak pernah kering sih. Banyak orang yang ambil di situ. Satu kampung itu ngambil semua. Banyak ambil di situ semua. Walaupun mau bawa truk, mau bawa apa disedot, air itu pun nggak akan ngurang sedikit pun dari batas itu. Mau udah disedot pun. Ya itu tadi orang-orang situ percayanya di situ lebih banyak dari tempat yang lain. Kalau cuma mau barang halus, dan banyak juga sih yang kesurupan. Dan kalau orang-orang yang kayak pendatang nih ya, kayak abang-abang ini nih pendatang main ke sana dan beli rumah lah atau beli tanah di sana, itu pasti nanti dia datengin sih sama barang halus itu. Jadi datengin, pasti itu didatengin. Karena orang baru ya. Karena orang baru yang menyapa lah, Iya. bisa dikatakan gitu. Tapi di sana udah ada orang tuanya sih, sesepuhnya. Jadi kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab di kampung situ. Jadi sampai sekarang gangguan dari luar itu nggak ada sih yang buat apa. Dan herannya itu setiap orang mau maling nih, misalkan maling nih mau masuk kampung situ nggak bisa sih. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada kejadian motor itu taruh di depan rumah nggak hilang. Di kampung itu ya, apa nggak tahu kampung orang ya, Iya. kampung gua sendiri itu nggak akan hilang. Alhamdulillahnya itu sih. Gue skate bentar ya, gue skate ya. Buat kawan-kawan yang mantengin channel kita terus, gini, diizinkan kan kalau dia orang penasaran gitu, pengen main ke rumah, Bisa boleh nggak bisa diizinkan? boleh. Nah, boleh diizinkan kalau Boleh. kalian penasaran gitu. Sangat boleh. Sebenarnya kita juga penasaran yang di sini karena belum tahu juga tempatnya Mm-mm. di mana, apa yang memang benar-benar begitu ya kan? Jika abang-abangnya nanti, oh ini mah bohong, ini mah nggak mungkin, ya monggo. Ya. Saya dengan terbuka, gitu loh. Kalau abang yang Sebenarnya kita lagi meragukan, penasaran ya, mungkin ntar
main lah lain gitu. waktu apa sempat waktu kita main lah. Nanti kita tunjukkan ya dari bendungannya, dari kalinya, air, ya. dari mata air itu. Dan kalau emang abang-abang nih pengen nyoba tahu barang halus macan depan rumah itu, ya monggo. Tapi satu suro dan malam Jumat Kliwon. Enggak sih. Syaratnya itu. Paling Kalau kalau- malam lain, ya nggak tahu sih ya malam-malam lain. Pokoknya kalau malam itu ya sering sih, karena di depan rumah nih kalau sendirian. Ada aja yang jalan itu di kalau namanya di Teras. enggak di kan duduk di teras nih. Di kebun tuh kan kalau ada yang kayak orang jalan tuh kan kelihatan sih sebenarnya sih. Iya, Kresek. ya. Nah itu sering banget. Srek padahal ya nggak ada. Kalau hewan kan nggak segede gitu sih. Itu gede bener. Srek padahal ya nggak ada manusianya, nggak ada. Gitu. Itu depan rumah itu kalau malam duduk sendirian pasti ada suara itu. Gitu. Jadi cuman itu aja bang ya, cerita horornya ya, tentang rumah itu ya. Iya tentang rumah itu ya begitu aja sih. Dari keluarga gua ngalamin, dari gua sendiri pun ngalamin karena gua dulu pencari ilmu hitam juga sih bisa dikatakan, sampai gua ketulah sendiri. Dan alhamdulillah sekarang udah berhenti sih. Karena ya udah nggak zamannya sih. Karena gua mikirnya dulu kan namanya masih zamannya di kampung, emang zamannya nyari barang kayak gitu sih kan. Jadi ikut-ikutan kawan lah, berguru ke kanan, berguru ke kiri gitu kan. Sampai sekarang ya gue masih ada, cuman ya gue udah nggak ini lagi lah, cukup gitu loh. Jadi mungkin cerita tentang apa ya? Tentang kerajaan. Wah, Bukan. tentang rumah yang Tentang ini rumah. ya, yang bekas makam ya, Makam, rumah itu. bekas makam. Jadi memang setelah dikonfirmasi juga memang rumah itu memang benar bekas makam, tapi khusus anak-anak ya atau bayi Iya, ya. bayi yang nggak jadi lah bisa dikatakan begitu. Tapi maksudnya tetangga pada tahu gitu kan soal itu kan. Tahu, tetangga situ tahu. Iya. Apalagi sesepuh situ kan tahu gitu loh. Jadi mungkin untuk daerahnya nggak bisa di-share di sini. Cuman kalau untuk dari teman-teman yang lain mau coba main atau mau ngelihat mata airnya atau bendungannya, boleh komen di bawah. Untuk apa ya, sekedar wisata aja ya bang ya, kan Ya, itu masih kampung ya, masih karena kampung. masih ada sungai segala macam atau ada mata airnya, mungkin bisa komen, bisa nanti diarahin ke Bang Rizky ya. Bisa. Ya paling pesannya buat teman-teman kayak misalkan dari pengalaman Bang Rizky tadi, apa sih kalau bisa maghrib itu jangan di luar rumah, Ya, di benar. dalam rumah kalau bisa. Sama kalau datang ke tempat baru itu ya permisi. Permisi. Apalagi kalau ke daerah kampung itu Iya. permisi. Karena ya percaya nggak percaya emang bahaya. Iya. Kalau di daerah perkampungan sih khususnya. Kecuali perkampungan yang udah modern ya, itu beda. Gitu. Jadi udah nih ya, Udah. closing nih bang ya. Ya bisa. Jadi ini makasih banget nih buat Bang Rizky nih udah Iya. nyempetin main lah ya Main. ke kebun. Wah, kebun. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita ceritain di kesempatan malam ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan share ke teman-teman untuk tahu cerita horor yang ada di Dalam markas TPK. dalam markas TPK. Pokoknya teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.